Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah masuk ke tema 2, selalu berhemat energi. Masuk ke subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum membahas pembelajaran 1 dan 2, Ibu akan mengulang pelajaran minggu lalu. Kita sudah mempelajari tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Secara umum, tanda tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat biasanya menunjukkan suasana gembira dan memicu semangat. Lagu bertempo sedang menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. Yang pertama allegro, nesto, dan vivat untuk tempo cepat. Yang kedua moderato, andante, dan andantino untuk tempo sedang. Dan adagio, largo, dan lento untuk tempo lambat. Lalu sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alam. Berikut persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua, ada Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satunya daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. Yang keempat ada Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan, pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk
perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Yang kelima, ada Papua. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan, seperti anting, cincin, dan gelang. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 1. Semua kegiatan manusia akan memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Karena itu, manusia wajib menjaga alam dengan baik. Salah satunya karena alam juga memberikan sumber energi pada manusia. Beberapa kewajiban manusia terhadap sumber energi yang disediakan oleh alam adalah: yang pertama, menghemat energi dengan cara menggunakan seperlunya. Yang kedua, menggunakan peralatan dan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif atau non-fosil. Lalu, hak kita dalam kaitannya dengan sumber energi adalah menggunakan energi, mengelola energi. Masuk ke pembelajaran 2. Energi dapat berubah bentuk dari suatu sumber energi menjadi bentuk energi yang lain. Energi listrik, cahaya, panas, dan bumi merupakan jenis-jenis energi. Sumber energi listrik yang digunakan komputer menghasilkan energi cahaya, panas, serta bumi. Senter menggunakan baterai sebagai sumber energi. Baterai mengandung energi kimia. Ketika dimasukkan ke dalam senter, energi kimia pada baterai berubah menjadi energi listrik bertegangan kecil. Energi listrik ini akan menjadi energi cahaya. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu setrika, rice cooker, dan oven. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu lampu pijar dan neon. Keempat, energi listrik menjadi energi bumi. Contohnya pengeras suara, radio, dan gitar listrik. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun akan menggerakkan generator pembangkit listrik. Keenam, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya yaitu baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Yang ketujuh, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi tubuh untuk bergerak. Tugas yang harus dikerjakan yaitu ada di halaman 39. Tugas mari berdiskusi dikerjakan di buku tugas masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.